Halo movie lovers, kembali lagi di Lena Gaul Channel. Kali ini kita akan kupas alur sebuah film yang berasal dari negeri India. Kisah inspiratif yang diangkat dari kisah nyata Anand Kumar ini berjudul Super 30. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita lihat alurnya. Kisah bermula di kota Patna, India 1996, di mana seorang pria muda dinyatakan sebagai pemenang dalam lomba debat. Dia adalah Anand Kumar yang merupakan seorang jenius dalam bidang matematika. Bahkan saat ia bertemu sang kekasih, Supriya, maka segala hal yang akan dibahasnya berhubungan dengan matematika. Setiap minggu, Anand ke kota lain untuk belajar di perpustakaan milik universitas di kota tersebut. Setiap kali datang, Anand akan memecahkan masalah matematika dari jurnal asing. Namun saat Anand sedang asik menyelesaikan soal matematika, ia malah diusir keluar oleh penjaga perpustakaan. Karena saran dari seorang janitor perpustakaan, Anand berusaha memecahkan salah satu soal persamaan matematika yang ada di jurnal asing. Tujuannya hanya satu, agar ia bisa berlangganan jurnal asing secara gratis seumur hidupnya. Anand pun akhirnya berhasil menyelesaikan persamaan dan langsung mengirimkannya ke London tempat jurnal asing tersebut diterbitkan. Tak lama setelahnya, Anand mendapat balasan langsung dari seorang profesor di Universitas Cambridge yang terkesan dengan kemampuan Anand menyelesaikan soal. Ia ingin mengundang Anand untuk berkuliah di Cambridge. Ayah, ibu dan Pranav sang kakak merasa sangat bahagia dengan keberhasilan Anand. Karena kondisi keluarga Anand yang kurang mampu, Anand dan ayahnya kemudian menemui Menteri Pendidikan untuk mendapat bantuan dana agar bisa berangkat kuliah di Cambridge. Namun bukan dana yang didapat Anand melainkan penolakan dari sang menteri. Anand pun pulang dengan tangan kosong. Ayah Anand yang tidak ingin Anand kecewa, berusaha mendapatkan uang untuk Anand berangkat kuliah. Namun kelelahan dan beban pikiran membuat ayah Anand akhirnya meninggal. Kematian sang ayah membuat kondisi Anand kian terpuruk. Ia harus membuang mimpinya untuk kuliah di Cambridge dan memilih berjualan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Suatu hari saat sedang berjualan, Anand hampir menabrak sebuah mobil sehingga membuat ia terjatuh. Namun ternyata pemilik mobil mengenal Anand dan kepintaran yang dimilikinya. Pemilik mobil tersebut bernama Lalan Singh, yang merupakan pimpinan Excellence Center tempat bimbingan untuk masuk perguruan tinggi. Anand pun ditawarkan bekerja sebagai mentor di tempat bimbingan miliknya. Nama besar Anand membuat tempat bimbingan menjadi ramai diisi oleh anak-anak kaya yang ingin lulus ke IIT yang merupakan universitas terbaik di India. Keberhasilan Anand mengajar dan mendatangkan lebih banyak murid di tempat bimbingan, membuat kondisi ekonomi keluarga semakin baik. Hingga suatu saat Anand bertemu dengan seorang remaja yang menghabiskan waktunya dengan memecahkan soal matematika di sela-sela pekerjaannya. Perkataan ayah dari remaja tersebut bahkan mengingatkan Anand akan kata-kata ayahnya, dan membuat Anand mengingat kembali tentang mimpinya yang harus pupus. Anand sadar akan susahnya mendapat pendidikan bagi anak-anak miskin. Anand pun akhirnya mendapat ide untuk membuka tempat bimbingan yang diperuntukkan bagi anak-anak miskin secara gratis. Pranav yang awalnya tidak mendukung keputusan Anand, akhirnya menerima dan membantu Anand mewujudkan impiannya. Lalan Singh yang mendengar kabar tentang Anand dan tempat bimbingannya mulai resah, terlebih setelah anak-anak didiknya mengancam akan menarik diri dari tempat bimbingannya. Demikian juga dengan Supriya yang kesal dengan keputusan Anand meninggalkan pekerjaan yang bisa menjamin masa depannya. Anand pun memilih melepas Supriya dan meneruskan rencananya. Anak-anak miskin dari berbagai penjuru dan berbagai pekerjaan pun semangat untuk mendaftar di bimbingan Anand. Dari puluhan anak yang datang dan mengikuti tes, Anand hanya memilih 30 murid terbaik. Anand pun mulai berkenalan satu persatu dengan ke-30 muridnya yang masing-masing memiliki cita-cita luar biasa. Di hari pertama belajar, Lalan Singh mendatangi tempat bimbingan Anand dan mencoba membujuk Anand untuk kembali ke tempat bimbingannya. Karena Anand menolak, Lalan pun mengancam akan menghancurkan Anand. Lalan Singh semakin terpojok saat orang tua siswanya menanyakan Anand yang tidak lagi mengajar. Lalan Singh yang kesal, kemudian mulai menjalankan rencana-rencana busuknya untuk menjatuhkan Anand. Anand yang tidak terpengaruh dengan jebakan-jebakan Lalan Singh, tetap mengajari ke-30 muridnya penuh semangat. Anand tidak hanya mengajar dengan teori, tetapi juga menggunakan praktek agar murid-muridnya lebih memahami pelajarannya. Dikarenakan keterbatasan biaya,
murid-murid Anan harus berbagi buku pelajaran. Agar tidak rebutan, salah seorang murid mencoba mencari cara agar mereka bisa menggunakan buku secara bersama-sama. Dibantu beberapa murid lainnya, akhirnya dibuatlah mesin proyektor sederhana yang memungkinkan semua murid bisa melihat isi buku secara bersama. Melihat murid-muridnya berinovasi membuat Anan bangga dan terharu. Mengetahui Anan kekurangan biaya dan tidak mendapat pinjaman di mana-mana, Lalansing kemudian menawarkan bantuannya. Namun bantuan tersebut disertai persyaratan, yakni anak didik Anan harus bersaing melawan anak didik Lalansing. Jika Anan kalah, maka ia harus menutup tempat bimbingannya dan kembali bekerja pada Lalanji. Hari kompetisi pun berlangsung, dan hasilnya dimenangkan oleh murid-murid Lalansing. Berdasarkan perjanjian, Anan harus menutup tempat bimbingannya. Namun hilangnya surat perjanjian, membuat Anan memilih melupakan isi perjanjian dan terus mendidik ke-30 muridnya. Saat kembali ke ruang bimbingan, murid-murid Anan akhirnya mengatakan penyebab kegagalan mereka dalam ujian. Ke-30 murid Anan merasa terintimidasi akan penampilan anak didik Lalansing dan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Untuk mengatasinya, Anan pun menugaskan murid-muridnya untuk mementaskan sebuah drama berbahasa Inggris pada saat perayaan Holi yang diadakan di depan bimbingan Lalansing. Anan ingin ke-30 muridnya percaya diri dengan kemampuan mereka. Meski awalnya murid-murid Anan ketakutan dan tidak percaya diri untuk tampil di hadapan banyak orang, namun mereka tetap berusaha dan menggunakan bahasa Inggris mereka meski terbata-bata. Pertunjukan yang awalnya dianggap kurang menarik, akhirnya berubah menjadi pertunjukan luar biasa yang dinikmati semua orang. Anan pun bangga dengan keberhasilan murid-muridnya. Di tempat lain, Lalan dimarahi habis-habisan oleh pemilik Excellence Center karena dianggap tidak berhasil menghentikan Anan dan bimbingan gratisnya. Kemarahan Lalan pun membuatnya nekat untuk menghabisi Anan. Di tengah jalan saat hendak mengantar makan bagi ke-30 muridnya, Anan disapa dua orang pria yang berpura-pura ramah namun berniat membunuh Anan. Anan pun ditembak di bagian perut hingga terjatuh ke tanah. Beruntung Parnav datang menyelamatkannya. Mengetahui bahwa Anan tidak mati, Lalansing menyuruh anak buahnya membunuh Anan. Untuk melawan dan menghalau orang-orang suruhan Lalanji menyakiti Anan, semua murid-murid Anan sepakat melawan dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Satu persatu trik ilmu pengetahuan yang digunakan berhasil melumpuhkan orang-orang suruhan Lalansing. Meski lelah dengan pertempuran melawan anak buah Lalansing, namun ke-30 murid Anan tetap mengikuti ujian masuk IIT yang diadakan di pagi harinya. Beberapa waktu kemudian, Anan yang telah sembuh bersama ke-30 muridnya menunggu dengan cemas pengumuman hasil ujian masuk IIT. Setelah hasilnya keluar, semua murid Anan mencari nama mereka di daftar kelulusan. Sesaat kemudian, Pranav keluar dari ruangan pengumuman dan memberitahukan Anan bahwa ke-30 muridnya berhasil masuk IIT. Anan terharu dan bahagia mendengar kabar tersebut. Ke-30 murid Anan mendatangi Anan dengan bersorak bahagia atas keberhasilan mereka. Kisah Super 30 pun berakhir.